Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kita di video yang beberapa hari lalu. Jadi untuk memperingkas waktu, kami akan bacakan pertanyaan berikut, yaitu dari Jalaluddin Rumi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa hukumnya berguru lewat YouTube atau live streaming? Apakah sanadnya apa ini Ustadz bersambungnya? Terima kasih sebelumnya. Baik. Pertama, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama itu, atau dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Karena Imam Ibn Sirin dan juga Imam Malik bin Anas mengatakan, al-ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, katanya, maka lihatlah dari mana kalian mendapat agama atau mengambil agama atau mengambil ilmu kalian. Jadi jangan silah guru, yang penting dia bisa berdalil, yang penting dia hafal, tahu menyebutkan huruf Arab atau dengan bahasa Arabnya, maka itu bisa dijadikan guru. Tidak bisa seperti itu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi di dalam Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kau tidak mengetahui. Jadi bertanya kepada orang yang di bidangnya. Kalau bukan bidangnya, ini sangat berisiko. Sangat berisiko sekali. Maka jangan sekedar kita membaca buku-buku dibaca lalu kita sampaikan kepada orang lain. Ini sangat rawan, sangat berisiko sekali, karena tanpa guru kita belajar di buku, tanpa guru kita hafalkan di buku, baik terjemahan. Setelah itu kita sampaikan, dikaji sendiri, dianalisa sendiri. Dengan tanpanya guru ini sangat berbahaya. Makanya dikatakan al-isnad aminad-din, sanad itu sebagian dari agama, katanya. Laulal isnad man qala ma syaa, man qala man syaa ma syaa. Jadi tidak ada, ketika tidak punya sanad keguruan, maka dia akan berbicara semaunya sendiri. Ketika dia menghafal dengan hadis ini, hafal dengan ayat ini, dengan terjemahannya seperti itu, pokoknya apa yang dia hafal dia sampaikan dengan analisis pemikiran dia sendiri tanpa adanya dari guru. Itu sangat berisiko sekali. Maka dikatakan oleh Mufti Syam Sulaiman bin Musa Al-Asdaq itu mengatakan, la ta'khudul ilm anis suhufiyin, la ta'khudul ilma anis suhufiyin. Janganlah kalian mengambil ilmu dari suhufiyin. Apa itu suhufiyin? Dari orang-orang yang mengambil ilmu itu dari buku. Jadi jangan berguru maksudnya kepada orang-orang yang cuman dia itu menghafalkan dari buku. Dia mengambil dari buku dalilnya, tapi dia tidak punya guru yang jelas, sanad keguruannya jelas, yang mutasil, yang bersambung dari gurunya ke gurunya sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sangat berbahaya, karena dia pastinya akan menganalisa sendiri dengan pikiran dia sendiri. Itu sangat berisiko. Sedangkan di dalam hadis, bahkan apalagi ayat, ketika ditafsirkan dengan pemikiran dia sendiri, bukan dengan ahlinya,
maka akanlah terbawa ke kesesatan, kesalahpemahaman. Ini banyak contoh-contoh di dalam hadis, di dalam ayat, banyak. Yang harus memang kita harus belajar, harus berguru. Tidak cukup, dan bahkan itu dikatakan itu nihil. Tidak ada artinya ketika orang belajar tanpa ada gurunya. Udah hafal, memang benar, nyata sudah hafal, di dalam hadisnya sudah benar apa yang disampaikan, cuman dalam pemahamannya dia salah. Karena tidak ada guru yang menyampaikan pemahaman tentang hadis, tentang ayat, apa yang dia baca. Dari hasil dia itu menghafalkan dari buku-buku, terjemahan-terjemahan. Nah, itu sangat berisiko sekali. Bahkan Imam Syafi'i mengingatkan, man tafaqqaha min butunil kitab dhayya'al ahkam. Nah, barang siapa yang belajar dari dalam kitab, isi kitab itu tanpa guru, maka katanya ia telah menyia-nyiakan hukum-hukum. Jadi hukum-hukum tersia-sia. Karena apa yang disampaikan oleh dia tidak sesuai dengan apa yang dimaksud baginda Nabi, dengan apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sesuai. Terus Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini kalau secara ilmu syariat. Ada lagi, ini ada perbedaan. Kalau secara ilmu sufi, seperti Thariqah, ilmu ketauhidan yang dalam, ya, ilmu sufi, ini lain lagi. Bahkan yang ngetren disampaikan oleh para asatid itu tentang ini sebenarnya. Jadi Imam Abu Yazid Al-Bustami ini wafat tahun 874 Masehi. Beliau adalah tokoh sufi. Jadi beliau menyampaikan, man lam yakun lahu ustadun fa imamuhu syaitan. Ada di redaksi lain, di dalam tafsir Ruhul Bayan disampaikan redaksinya beda, man lam yakun lahu syaihun fa syaihuhu syaitan. Jadi barang siapa katanya yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Belajar sendiri, pahami sendiri, maka yang akan nanti gurunya setan. Karena pemahaman dia dengan pemahaman dia sendiri, dengan tanpa adanya ilmu. Nah, dengan tanpa adanya ilmu. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Yazid bin Jabir wafat tahun 770 Masehi. Beliau mengatakan juga, menyampaikan, la yu'khadul ilmu illa amman syahida lahu bi talabil ilmi. Jadi ilmu tidak bisa diambil kecuali dari orang yang disaksikan bahwa dia itu pernah mencari ilmu. Jadi pernah mendapatkan ilmu dari seseorang guru. Jadi kalau dia itu tidak diketahui orang itu pernah berguru dengan siapa, tidak jelas, tidak ada saksi bahwasanya itu pernah mencari ilmu. Jadi orang ini tidak bisa dijadikan seorang guru. Ini berbahaya, tidak bisa ini dijadikan seorang guru. Nanti akan dampaknya mengakibatkan penyesatan nanti. Penyesatan dengan yang tidak diinginkan, bahkan berbahaya bagi umat. Makanya diperintahkan untuk berguru dengan sanad yang muttasil, yang jelas. Lalu bagaimana dengan belajar kita dengan YouTube? Ada yang mengatakan, ya memperbolehkan. Silahkan, karena yang pasti ustadz yang tampil ke media sosial, dia sudah ikhlas dengan ilmunya untuk diserap oleh umat, dipakai oleh umat. Namun itu tidak berarti ijazah langsung, itu sanad ilmunya, bukan sanad keguruannya. Jadi sanad keilmuannya jelas dia mendapatkan dari ustadz ini dan ustadz ini, berguru dengan ini. Lebih afdalnya jadi bertatap muka katanya. Jadi bertatapan langsung, walaupun sekali kita bertatapan langsung kepada seorang ustadz ataupun seorang syekh, seorang guru, bahwasanya kita sampaikan bahwasanya saya itu pernah atau sering mengikuti dakwahnya, mengikuti tausiahnya di YouTube. Nah, walaupun seorang syekh atau seorang ustadz ini sudah jelas dia ikhlas menyampaikan ilmunya, siapapun yang akan menyerap ilmunya dia sudah ikhlas. Itu diperbolehkan. Bahkan Syedil Walid Al-Habib Umar bin Hafid juga memperbolehkan seperti itu. Jadi tidak apa-apa, cuman lebih afdolnya ketika dia datang berijazah kepada seorang yang dia cintai. Nah, namun di dalam berguru kita itu tidak bisa memilih dalam arti terlalu fanatik. Oh, kalau dengan ini saya tidak berguru.
ini aja saya suka dengan tidak bisa. Ilmu itu bukan karena suka dan tidak, tapi karena ingin ilmunya yang disampaikan itu agar supaya kita mendapat barokah dari ilmu apa yang disampaikan seorang asatid. Cuman seorang umat, seorang kaum, kita punya hak memilihnya. Apa ilmu yang disampaikan itu tidak menyesatkan kepada kita, apakah ilmu itu bermanfaat? Kalau ilmu yang disampaikan itu akan menyesatkan kepada kita, maka kita tidak perlu mengikuti syekh tadi, karena akan berisiko pada kita sendiri. Nanti ketika kita mendapatkan ilmu dari orang yang tidak mumpuni keilmuannya, maka semuanya meskipun kaumnya nanti akan sesat. Nah, carilah guru yang memang diketahui, katanya Syekh Abdurrahman bin Yazid bin Jabir tadi, bahwasannya dia pernah berguru dan gurunya itu pernah berguru dengan ini, dan memang ini seorang yang berijtihad benar, berhati-hati benar dalam menghukumi sesuatu, apalagi tentang berfatwa. Itu berbahaya sekali. Ketika cuma mendapatkan dari buku-buku lalu dia berfatwa tentang hukum, maka ini sangat dilarang sekali oleh agama. Nah, seperti itu. Dan modalnya ini sangat banyak. Coba saya ingin sampaikan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali ini sangat ngetren, ini bahkan pernah dijadikan suatu lagu, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'an majmu'iha bibayani. Jadi ingatlah, katanya, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Maka saya ingin terangkan, saya ingin jelaskan apa aja 6 hal itu, katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dzaka'in wa hirsin wastibarin wa bulwatin wa irsadil ustad wa tuliz zaman. Jadi yang pertama, dzaka'in. Jadi dia cerdas, dia punya kemampuan untuk menimba ilmu itu. Itu penting juga masuk di sana. Wahirsin, dia punya semangat untuk menimba ilmu. Pun cerdas tapi dia malas, ya tidak bisa. Dia punya semangat. Wastibarin, dan dia itu sabar dalam menimba ilmunya, sabar. Jadi 1 tahun, 2 tahun itu sabar dia. Wabulwatin, dan dia punya biaya. Orang tuanya mampu untuk membiayai, itu penting itu. Jadi butuh biaya juga, bukan cuma cerdas tapi semangat, sabar tapi tidak ada biaya, tidak jadi. Nah, karena pastinya butuh biaya. Orang menuntut ilmu butuh biaya, beli kitabnya, dia orang tua ngirim ke pondok, banyak pengorbanan biaya yang dibutuhkan pasti kalau ingin mendapatkan ilmu. Tidak sekedar kita itu bangun tidur langsung dapat ilmu, tidak bisa seperti itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jadi wa irsadi ustadi, dan juga ada petunjuk guru, ada petunjuk dari guru. Itu penting, itu nomor 5. Yang nomor 6 yang terakhir, wa tuliz zaman, dan masanya itu panjang. Tidak cukup itu menimba ilmu, saya ingin belajar ilmu nahwu Ustaz, ilmu soroh, talah enggak sebulan, 3 bulan atau setahun selesai, enggak bisa. Ilmu-ilmu seperti itu orang-orang yang alim tuh lama mondoknya dia, bukan jauh dan dekatnya. Karena jauh dan dekatnya itu tidak termasuk ke kriteria ini, tapi lamanya itu. Terus dia itu orangnya cerdas, semangat, dia punya semangat, lama lagi menimba ilmunya, maka dia akan dapati ilmu itu dengan sempurna. Tapi kalau cuma cerdas, terus sabar, dia sudah semangat, biaya ada, nggak bisa. Lengkap yang 5, petunjuk guru ada, tapi dia cuma sebentar nuntut ilmunya, tidak akan sempurna. Maka ini harus ada keseimbangan di antara 6 kriteria yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kesimpulannya, orang yang menuntut ilmu baik dari YouTube itu dapat. Pertama, pahala sudah didapatkan, karena dia yang dilihat di YouTube yang baik-baik, bahkan ilmu yang disampaikan oleh para asatid. Cuman hati-hati, kita harus pandai memilih ustadz yang mana, guru yang mana yang harus kita ikuti, dengan catatan kita tidak fanatik. Kalau bukan ini saya tidak berguru, kalau ustadz ini yang paling kusayang, tidak bisa. Sementara ustadz-ustadz yang mengajarkan kita di media sosial, baik di lingkungan kita, itu sama sebenarnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memberikan ilmu kepada kita yang lurus, sama-sama ilmunya lurus, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa kita itu lalu
terlalu fanatik. Kalau dak ini tidak mau, kalau dak ini tidak bisa. Nah, yang diperbolehkan itu memilih itu guru itu tahu ndak apa namanya, sanad keguruannya, dia itu pernah berguru, pernah menimba ilmu ndak. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak ada saksi bahwasanya dia itu tidak pernah menimba ilmu, jangan dijadikan suatu guru, maka akan menyesatkan kepada kita. Maka diperbolehkan aja untuk menimba ilmu lewat dari YouTube. Itu disahkan dan itu diterima oleh para asatid yang ada, karena asatid yang ada yang tampil di media sosial ini, dia sudah mengikhlaskan ilmunya untuk diserap oleh para umat atau kaum muslimin muslimat yang ada. Nah, jadi kesimpulannya ketika seseorang yang mempelajari ilmu syariat, maka ia harus belajar dengan guru yang berkompeten di bidangnya. Ilmu syariat tidak bisa dipelajari secara otodidak atau dengan guru yang salah. Sebab jika hal itu terjadi, maka ia akan terjebak pada kesesatan dan penyimpangan tentang tentang makna dan tujuan agama. Jadi akan nyimpang nanti, maknanya pun akan beda, tujuan agamanya pun akan beda. Tentu hal ini membahayakan dirinya sendiri dan umat yang berbahaya. Namun jika seseorang pernah belajar ilmu agama, yang sudah pernah seperti sudah pernah mempelajari ilmu tafsirul Quran, ilmu nahwu sorof, ilmu fikih dan lain-lain lah, karena banyak macam ilmu secara mendalam dengan seorang guru yang kompeten, kemudian dia ingin mengulanginya untuk mempelajari, maka diperbolehkan mempelajari sendiri dengan maksud mendalaminya, karena dia sudah mempunyai ilmunya. Jadi untuk digali lebih dalam lagi, itu diperbolehkan dia sendiri mengkaji dan mendalaminya. Adapun dia tidak mempunyai ilmu dasar sama sekali, maka harus dia berguru. Dia carilah guru yang dengan sanad yang jelas. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga insan biasa yang tidak lepas dari salah dan lupa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan merasa dengan apa yang disampaikan kami, jawaban ini merasa cukup bermanfaat. Mungkin ini sampai di sini aja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.